Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Fitrianto Dan saya Muhammad Ridho Santoso dari kelompok 4 akan mereview sebuah jurnal yang membahas tentang penerapan finite state automata untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Finite state automata itu apa sih? Finite state automata adalah sebuah model matematika di suatu sistem yang menerima input dan mengeluarkan output. Finite state automata memiliki state dan dapat berpindah dari state satu ke state lain sesuai inputan yang diterima. Di gambar ini ada sebuah contoh finite state automata. Ini terdiri dari state A dan state B yang dilambangkan dengan huruf G. Dan ada inputan 0 dan inputan 1 yang dilambangkan dengan sigma. Dan selanjutnya ada state awalnya adalah A dan state akhirnya adalah B yang dilambangkan dengan huruf S dan huruf F. Di gambar ini dapat kita lihat bahwa state A diberikan inputan 0. Inputan 0 berarti akan kembali ke state tersebut. Setelah itu akan diberi lagi inputan 1 yang akan menuju ke state B. Dari state B akan diberikan inputan 0 lagi yang akan kembali ke state tersebut. Setelah itu akan diberikan inputan 1 lagi yang akan kembali ke state A. Metode perancangannya untuk aplikasi ini gimana sih? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data-data. Yang ketiga, perancangan finite state automata yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Implementasi dan pengujian finite state automata dan penulisan laporan. Untuk perancangan FSA-nya, di sini ada sebuah flowchart yang menunjukkan alur dari penerimaan mahasiswa di universitas ini. Yang pertama adalah mulai, yang berarti siswa yang baru lulus atau calon mahasiswa yang akan mendaftar di universitas ini harus mengambil formulir. Setelah itu, dia harus mengisinya. Setelah mengisi, dia harus mengirimkan atau mengupload data-data tersebut. Dan setelah itu dia akan dinyatakan lulus atau tidak. Jika dia dinyatakan lulus, dia akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Dan jika tidak, dia akan langsung menuju ke selesai atau tidak diterima. Setelah itu dia harus melakukan registrasi ulang. Setelah registrasi ulang atau datanya lengkap, dia akan menuju ke daftar OMB atau orientasi mahasiswa baru ini. Dan jika tidak, dia harus mengulangi registrasi ulang tersebut. Setelah dari daftar OMB, dia dinyatakan lulus atau dinyatakan diterima di universitas tersebut. Nah, di sini adalah gambar state dari penjelasan saya dari yang sebelumnya untuk perancangan FSA. Di sini dapat kita lihat ada banyak state, yaitu state V1, V2, V3, V4 dan seterusnya sampai state 12. Di sini juga ada inputannya yaitu Y, N dan ACC. Y dan N ini berarti yes or no, dan ACC adalah accept atau diterima. Dan S ini merupakan state awal. State awal di sini adalah V1 dan F adalah V8. F ini merupakan state akhir. Oke, langsung saja saya coba jelaskan.
Dari V1 ini merupakan seorang calon mahasiswa atau siswa yang baru lulus sekolah yang akan mendaftarkan ke universitas ini, yang ditandai dengan huruf Y dan huruf N ini, yaitu yes or no. Jika ia ingin mendaftar, dia harus mengambil formulir. Dan jika tidak, dia akan menuju ke V12. V12 merupakan dia dinyatakan tidak diterima. Dan V2 ini adalah pengambilan formulir. Setelah mengambil formulir, dia akan menuju ke V3. V3 ini ya adalah pembayaran pendaftaran atau registrasi. Nah, di sini ada dua pilihan lagi. Apakah dia ingin melanjutkan atau tidak, yang ditandai dengan input Y dan input N. Jika dia melanjutkan, dia akan menuju ke V4 atau mengisi formulir. Dan jika tidak, dia akan langsung menuju ke V12, yang berarti dia tidak diterima di universitas ini. Setelah dari V4, kemudian dia harus memilih jalur tes. Yang di sini adalah jalur tes pemamik. Setelah itu dia akan menuju ke V6. V6 itu adalah proses upload formulir pendaftaran tersebut yang ditandai dengan huruf inputan Y ini. Setelah itu diberi inputan lagi Y, yang berarti dia akan menuju ke V7. V7 ini adalah hasil dari tes tersebut. Setelah itu dia akan menuju ke V9 yang ditandai lagi dengan input Y ini. Dari V9 ini ada dua pilihan lagi, ada Y dan N. Jika dia ingin melanjutkan, dia diberi inputan Y yang akan menuju ke V10. Dan jika tidak, dia akan menuju ke V12, di mana V12 ini adalah tidak diterima. Dan V10 adalah dia akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Setelah itu akan diberi inputan lagi, yaitu V11. V11 ini adalah mengisi formulir pendaftaran ulang. Dan setelah itu dia akan diberi inputan ACC ini. Dan dia dinyatakan lolos atau diterima di universitas tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ridho. Mas Ridho, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sistemnya. Dalam slide ini ditampilkan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan tampilan seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, gender. Di sini kita bisa untuk menambah data, mengedit data, dan melihat hasil dari data. Dalam format ini akan digunakan kode-kode yang sudah ditentukan. Dalam slide ini kita akan ditunjukkan data pendukung, di mana dalam proses ini di sini akan muncul pilihan di mana mahasiswa akan mengisi semua pilihan ini sesuai input data orang tua, wali, input data asal sekolah, input nilai repot, sama sumber pembiayaan. Dan ini contoh tampilan dari data orang tua calon mahasiswa baru. Di setiap pilihan akan terikot dalam sistem, seperti calon mahasiswa baru, nomornya, nama, lalu data orang tua wali. Di sini juga bisa diedit sesuai nama, alamatnya, dan pendidikannya bisa diisikan. Di sini ada pilihan dan ada cara input yang sudah ditentukan, dan terdapat juga tombol simpan.
Selanjutnya ada input data sekolah asal, di mana mahasiswa akan menginputkan datanya sesuai asal sekolahnya, yaitu NPSN, jenis sekolah. Di sini jenis sekolah juga ditentukan, terus tahun lulus, jurusan, nama sekolah, kota, kabupaten, provinsi akan diisi secara manual. Di sini terdapat menu, yaitu status proses Camaru, di mana di sini bisa diinput data dan juga data proses pendaftaran. Dalam menu ini terdapat input pembayaran formulir, input data pendaftaran, input hasil seleksi, dan registrasi ulang. Ini adalah contoh tampilan input data pendaftar. Jadi data ini bisa diisi sesuai pilihan fakultas yang sudah ditentukan, program studi, dan sebagainya. Dan jangan lupa data ini disimpan. Terima kasih. Berikut adalah review dari jurnal dengan judul Penerapan Finite State Automata atau FSA untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Satya Wacana. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really strafing, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. When I'm knocking it out, when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. Monster, there's some things that I might see, and when I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma give it, I'ma grab it, man. Take it, never receive it, I'ma make it mine. I'm explosive like a mine, I've been working every time. Yeah, I do it on the grind, I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition cause I'm going so excited. Hey, I really going so insane. Yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it, now it's really all okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah.